Halo guys, selamat ketemu lagi di kanal YouTube saya ini. Hari ini saya mau sharing sedikit mengenai ini kan sekarang lagi ada rekrutmen PCPMBI angkatan ke-36. Mungkin kalau dari sisi lamaran atau dari sisi administrasi sudah dikumpulkan semua dan biasanya ada tahap-tahap selanjutnya, tahapan tes psikologi, tes potensi dasar, person to job fit. Setelah itu nanti akan ada namanya tes pengetahuan umum dan tes ke bank sentralan serta tes bahasa Inggris. Nah, itu tahapan ketiga ya kalau nggak salah tes pengetahuan umum itu. Nah, kalau pengetahuan umum itu yang paling penting buat teman-teman sekalian adalah ya pengetahuan umum. Jadi ya harus paham terhadap berbagai situasi yang berkembang saat ini di sisi ekonomi dan keuangan. Karena kan nggak mungkin ya kita kan masuk ke suatu lembaga yang berkecimpung di bidang stabilitas moneter, tapi kita nggak paham mengenai perkembangan yang terjadi ya. Akan banyak pertanyaan mengenai itu. Jadi memang nggak bisa kita nggak pakai persiapan atau modal nekat aja ya udah yuk kita ikut tes aja besok tuh ya ini persis kayak SBMPTN gitu mesti belajar gitu loh jadi ya nggak bisa ujuk-ujuk kecuali memang kalian selama ini udah rajin baca dan tahu semua permasalahan ekonomi. Nah, ada satu tes lagi namanya tes ke bank sentralan. Ke bank sentralan itu adalah Bank Indonesia dan Bank Sentral. Nah, saya kali ini akan fokus hanya kepada tes ke bank sentralan dan saya akan kasih satu tips buat teman-teman untuk bisa cepat memahami ke bank sentralan. Tentu banyak caranya, ini hanya salah satu tips saja yang bisa dipakai daripada bingung. Kadang-kadang ada bingung, saya mesti belajar kemana. Ini ada satu tips yang paling penting, yaitu melalui website Bank Indonesia. Nah, ini juga buat edukasi nih. Jadi bukan hanya untuk tes aja, sebenarnya buat edukasi semua orang, setiap anak muda, masyarakat Indonesia ingin mengetahui tentang Bank Indonesia, belajarnya di website Bank Indonesia. Jangan dari hoax atau dari WA-WA yang meragukan gitu loh. Jadi langsung ke sumbernya. Jadi kita bisa belajar. Nah, saya akan tapi web ini eh, kayak hutan belantara sebenarnya kalau kita bingung ya masuknya mana. Jadi saya kasih ada beberapa menu-menu yang dibaca dulu deh, penting. Nanti setelah itu pendalamannya saya serahkan kepada teman-teman sekalian. Saya akan coba share screen Bank Indonesia di sini. Ini mudah-mudahan teman-teman bisa lihat ya. Nah, nah, ini halaman muka dari website Bank Indonesia. Ini ada pilihan-pilihan menu di sini. Ini yang paling penting. Di sini ada halaman mukanya. Ini adalah indikator-indikator utama ya. Ini kalian juga harus tahu base 7-day reverse repo rate itu apa, inflasi itu apa, target inflasi kita berapa, ini penting banget. Harus tahu CADEV itu apa, jujur apa. Nah, ini nih halaman pertama ini sangat penting untuk mengetahui ke bank sentralan, terutama buat teman-teman yang latar belakangnya bukan ekonomi. Nah, ini memang agak sedikit struggling, terutama kalau bukan ekonomi, terus kemudian tes ke bank sentralan. Tapi nggak perlu khawatir karena di sini semua infonya tuh ada gitu loh. Semua infonya kalau teman-teman baca, mestinya sih bisa gitu loh. Mestinya bisa ya. Nah, Bank Indonesia ini adalah bank sentral ya. Jadi berbeda dan pastinya teman-teman harus tahu ini bukan bank komersial. Jadi kalau ditanya apa sih bedanya Bank Indonesia sama ada BCA, ada Mandiri, ada BNI, semua banknya banyak, tapi ini Bank Indonesia beda. Jadi nggak bisa, harus paham perbedaannya nomor satu. Tugas fungsinya pasti harus tahu dong, karena kita kan ingin masuk melamar tes ke suatu lembaga atau kita ingin mengetahui apa itu bank sentral, harus tahu. Jangan sampai mau daftar tapi tidak tahu. Tahu dan paham lebih bagus. Ada juga sih teman-teman yang tahu dan hafal saja.
tapi tidak memahami bisa juga. Tapi yang paling penting di sini adalah bisa memahami. Dengan membaca sini bisa memahami. Jadi menu pertama yang paling penting ini di sini nih, teman-teman bisa lihat tentang BI ya. Tentang BI ini teman-teman bisa baca. Di sini lengkap ya. Profilnya, organisasi, undang-undang BI, kemudian sejarah BI dan transformasi. Yuk kita lihat satu-satu. Untuk lihat profilnya, ini paling penting. Apa sih BI itu? BI itu di sini udah jelas. Jadi kalau ditanya, BI itu apa sih? Pegawai negeri atau bukan? BI itu pegawai bank atau bukan? Bukan. Di sini jelas, BI adalah lembaga negara yang independen. Ini kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini ada penjelasan mengenai BI. Dia adalah bank sentral yang independen dan dalam melaksanakan tugas wewenangnya berdasarkan undang-undang ya. Nah, undang-undang di sini jelas. Di sini jelas juga visi misinya. Visinya nih teman-teman juga harus tahu bagaimana dia menjadi bank sentral digital dan berkontribusi terhadap perekonomian. Kemudian tujuannya harus tahu juga. Jadi Bank Indonesia itu tujuannya itu satu, tunggal. Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah nih teman-teman lihat. Apa sih tugas BI? Nah, kalau ditanya seperti itu ada yang nanya. Sederhana jawabannya, mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah gitu. Jadi ada kan uang yang di kantong kita kan tuh, nah itu rupiah. Kita bayar pakai uang elektronik juga uang elektroniknya rupiah. Di Republik Indonesia di NKRI ini alat pembayarannya adalah rupiah. Nah, yang menjaga, memelihara kestabilan nilainya itu adalah Bank Indonesia. Itu pemahamannya. Nah, gimana cara menjaga kestabilannya? Nah, ini pertama, ada dua aspek nih, lihat nih. Mata uang terhadap barang dan jasa, yaitu nanti kita lihat dengan inflasi, teman-teman harus tahu. Dan terhadap mata uang negara lain, yaitu nilai tukar. Di sini bisa dibaca. Terus gimana sih cara mengerjakannya tuh gimana? Jaga kestabilan tuh pakai apa? Nah, di sini jelasin. Ada 3 pilar utama, ini kebijakannya Bank Indonesia. Pilar pertama adalah moneter, menjalankan kebijakan moneter. Yang pilar kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan ketiga di sini adalah stabilitas sistem keuangan dan didukung oleh manajemen intern. Ini 3 pilar utama. Di sini teman-teman juga bisa tahu profil-profil Dewan Gubernur ya. Jangan sampai nggak tahu ditanya siapa Gubernur Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia bukan Gubernur DKI, bukan Gubernur Jawa Barat, beda. Namanya Gubernur cuma dia nggak punya wilayah, beda. Jadi di Jakarta ini ada beberapa gubernur tuh, ada Gubernur DKI, ada Gubernur Lemhanas, ada Gubernur PTIK, ada Gubernur Bank Indonesia. Nah, tapi beda-beda tugasnya ya. Nah, ini kalau di BI ini gubernur dan semua ini namanya Dewan Gubernur. Ini ada Deputi Gubernur Senior dan ini semuanya Deputi Gubernur. Ini kalian bisa lihat kalau cuma pengen tahu bagus, tapi penting sekali tadi mengetahui apa itu BI. Ini mesti paling nggak ada pertanyaan mengenai ini. Di sini juga ada mengenai undang-undang. Kalau teman-teman rajin, harusnya sih baca begini-gini nih. Nah ini ada beberapa undang-undang yang pokoknya yang banyak baca nanti bisa banyak banget. Tapi ada sejarah. Teman-teman juga harus tahu bagaimana perjalanan sejarah Bank Indonesia. Nah ini perlu juga ya buat info ya. Bagaimana dulu perjuangan Bank Indonesia itu dibentuknya bagaimana tahun 53 itu sebuah perjuangan bagaimana para pendiri bangsa Indonesia itu dulu berjuang untuk memiliki sebuah bank sentral. Jadi dulu bank sentralnya ada Java Bank, kemudian dibeli oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi ini perjuangan ya. Jadi Bank Indonesia itu adalah sahamnya adalah pilih pemerintah Indonesia, jelas itu. Jadi nggak perlu ragu-ragu lagi, ini ada sebuah lembaga negara. Jadi beda, nggak bisa disamain sama bank-bank komersil lain. Ini adalah suatu lembaga negara yang memiliki tujuan tadi menjaga stabilitas. Jadi ini dibaca sejarahnya, jadi teman-teman tahu bagaimana perjuangan bangsa kita itu untuk memiliki sebuah bank sentral ya. Itu tentang BI tadi, di sini dilihat dan dari situ teman-teman bisa pilihan ya ada satu transformasi ini satu nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai transformasi atau teman-teman ingin tahu bagaimana Bank Indonesia itu bertransformasi ini juga menarik. Di sini ada beberapa info mengenai apa sih selama 3-4 tahun terakhir ini yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk melakukan transformasi secara kelembagaan, secara kebijakan dan secara SDM. Jadi di sini ada transformasi kebijakan,
transformasi organisasinya, dan transformasi SDM. Ini yang paling bisa dibaca-baca di sini. Nah, yang paling penting kedua adalah teman-teman harus memahami fungsi utama. Tadi kan apa tujuannya? Memelihara, menjaga stabilitas nilai rupiah kan. Dilakukan dengan 3 pilar ya. Nah, pilarnya itu tadi ada moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Ini fungsi utama ini kelihatan di sini. Bagaimana teman-teman bisa moneter itu apa sih? Nah, ini moneter ya. Di sini ada pilihan-pilihan dan ini adalah instrumen-instrumen yang teman-teman perlu pahami dan perlu ketahui. Kemudian SSK, stabilitas sistem keuangan itu apa sih? Ada instrumen-instrumen yang bisa dilakukan apa? Terus sistem pembayarannya bagaimana? Nah, ini teman-teman penting sekali untuk memahami ini. Kita klik moneter. Apa tuh kebijakan moneter? Tujuannya, kerangkanya, ada fleksibel ETF. Bisa ditanya begini, transmisi, ada bauran kebijakan nanti di sini. Ada nih, transmisi kebijakan BI 7 reverse repo rate. Itu apa? Teman-teman harus tahu. Dan komunikasi kebijakan moneter di sini ada, koordinasi pengendalian inflasi ada. Ini teman-teman baca. Jadi harus memahami apa itu inflasi, indikator moneter, dan instrumen kebijakannya BI 7-day reverse repo rate. Ini adalah suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan. Ini diumumkan sebulan sekali. Nanti kita akan lihat ya di sini. Yang paling penting ini teman-teman harus tahu. Ini ada transmisi kebijakan moneter. Di sini teman-teman bisa baca. Dan ada beberapa pilihan di sini yang bisa dilihat. Jadi, nah, ada pasar keuangan dan kemudian kita masuk stabilitas sistem keuangan. Di sini ada apa itu kebijakan makroprudensial, kemudian pengawasan makroprudensial, instrumennya apa saja. Ini penting sekali. Apa sih makroprudensial? Jadi teman-teman harus tahu stabilitas sistem keuangan itu. Jadi karena Bank Indonesia tidak lagi mengawasi bank secara individu, itu sudah dilakukan oleh OJK. Yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah melihat secara sistem keuangan. Jadi dilihat secara makro, stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Nah, bagaimana melaksanakannya? Kalian bisa baca di sini ya. Kebijakan makroprudensial bertujuan memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan risiko sistemik ya, risikonya sistemik. Dan ini yang paling penting juga, yang ketiga, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Sistem pembayaran itu penting sekali karena semua kehidupan kita selalu dilandasi oleh pembayaran. Dari bangun tidur sampai nanti mau tidur lagi ada bayar makan, ada belanja, ada bayar utang, ada bayar uang saku sekolah, semuanya. Dan itu diatur melalui bagaimana infrastruktur sistem bayarannya, kanalnya apa, instrumennya apa. Ini kan teman-teman tentu pakai kartu ATM ya kan, pakai kartu kredit, ada kartu debit, ada uang elektronik yang pakai di handphone, pakai uang e-money ya, itu kan ada kan. Terus kemudian diproses melalui clearing, settlement. Dan di sini harus teman-teman harus paham apa itu instrumen pembayaran, apa itu kanal pembayaran. Nah, nanti akan sampai ke sana. Di sini perlu pelajari bagaimana evolusi sistem pembayaran. Ini teman-teman perlu paham bagaimana dari sistem barter kemudian berkembang sampai saat ini. Dan pembayaran itu ada tunai, ada non tunai. Teman-teman juga mesti memahami itu evolusi ini. Ini menarik sekali, walaupun tidak untuk tes atau ujian, tapi untuk menambah ilmu, ini penting sekali dan menarik kalau teman-teman bisa membaca ini. Dan sekarang Bank Indonesia memiliki namanya Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Ini 5 hal ini teman-teman baca, teman-teman ingat atau hafal, ini penting karena ini sampai dengan 2025 ini yang menjadi cantolan. Jadi kalau teman-teman ditanya sistem bayaran Indonesia apa, jawabnya langsung ini ada blueprint sistem bayaran sampai 2025 yang terdiri dari 5. Nah, 5 hal ini nih biasanya sering keluar ya atau sering ditanya, tapi buat pengetahuan pun bagus. Itu penting. Jadi tadi sistem bayaran di sini macam-macam ya. Sistem bayaran tuh ada yang nilainya besar, ada yang retail, ada pengelolaan. Nah, uang rupiah juga teman-teman harus tahu. Terus bagaimana perizinan,
infrastruktur pasar keuangan, di sini banyak sekali. Dan ini yang tadi saya ceritakan blueprint sistem bayaran Indonesia. Ini penting sekali, teman-teman bisa download di sini. Nah, ini menurut saya ini is a must ya, a must read. Blueprint sistem bayaran Indonesia 2025 ini a must read, perlu dibaca. Di sini bisa di-download blueprint sistem bayaran ya. Ada presentasi, ada Q&A juga. Download, baca deh sambil iseng-iseng ya, belajar, nggak iseng-iseng sih, belajar ya, baca gitu, daripada kita lagi gabut gitu kan, terus rebahan, mendingan kita baca-baca sesuatu yang bermanfaat. Jadi percayalah, membaca itu adalah sebuah modal kita untuk menghadapi kehidupan. Makanya Tuhan pun tugas pertama kepada manusia adalah ikro ya, membaca. Jadi bacalah, baca. Jadi turun ini baca. Nah, yang ketiga tadi saya sudah cerita ya mengenai tentang BI, ini perlu. Terus kemudian fungsi utamanya apa? 3 hal tadi. Nah, di sini ketiga ada satu yang menarik juga, yaitu mengenai rupiah. Ini kadang-kadang sering juga kita bertanya tentang rupiah. Nih uang ya, ini khusus uang. Karena yang bisa menerbitkan dan mengedarkan uang di NKRI itu Bank Indonesia. Dan yang sah sebagai alat pembayaran di NKRI itu adalah rupiah. Nah, teman-teman perlu paham uang rupiah tuh apa aja. Kadang-kadang kalau ditanya suka ingat uang 5.000 tuh gambarnya pahlawan siapa coba? Ada yang tahu nggak? Nah, ini bisa dilihat di sini. Klik. Nah, itu kan kelihatan kan? Bisa, ini menarik nih. 3D dia, bisa dimain-mainkan gini. Bisa digoyang-goyang, diputer ya. Nah, ini menarik. Terus di sini ada gambar Pak Dr. Kiai Haji Idham Khalid ya. Tentu teman-teman tahu siapa beliau. Ada sejarahnya. Beliau adalah ketua umum, pernah menjabat sebagai ketua PBNU selama 34 tahun, ada sejarahnya. Terus di belakangnya ada penari gambyong. Dan ini kalau dilihat dengan uh, ultraviolet ya, kelihatan. Ini pengamanan, unsur pengaman. Kadang-kadang suka ditanya loh, apa yang dimaksud dengan latent image? Nah, latent image adalah gambar tersembunyi berupa tulisan BI yang dilihat dari beberapa sudut pandang tertentu. Coba lihat di dompetnya, dikeluarkan duit 5.000-nya, lihat ada nggak yang seperti ini? Ada nggak apa yang dimaksud dengan kode tunanetra? Nah, ada berapa kode tunanetra di uang 5.000? Lihat nih 1, 2, 3, 4. Jadi coba pegang pinggirannya deh. Ada yang nggak rata kan? Nah itu kalau 4 tuh uang 5.000. Jadi beda-beda setiap mata uang ya, teman-teman mesti memahami itu. Dan ditanya retroverso, ada yang tahu retroverso apa? Gambar saling isi. Nah di sini ada, silakan dibaca bagaimana mengenai uang. Dari uang aja bisa banyak hal menarik yang bisa kita pelajari dan bisa muncul banyak pertanyaan. Nah ini kira-kira. Jadi kalau yang tadi ya tunanetra blind code itu ya, semakin tinggi nilai uangnya, semakin sedikit jumlahnya. Lihat ini sebelah kiri. Kalau di sini kan ada berapa? 6, 5, 4, 3, 2 gitu. 3, 2, 1. Jadi kalau uang 100.000 itu kita lihat di sini. Nah, blind code-nya 1 di sini. Nah, nih hanya 1. Kalau tadi kan ada 4 gitu ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana perbedaan-perbedaan unsur pengaman uang. Jadi uang rupiah kita tuh ada unsur pengamanannya. Nah, tentu teman-teman juga harus tahu uang rupiah yang sudah tidak beredar apa saja. Jadi jangan sampai terkena hoax, ada uang ini masih berlaku atau enggak. Nah, pencegahan pemberantasan uang rupiah palsu, tentunya kita harus sama-sama sadar bagaimana melihat uang rupiah kita, mengenali uang rupiah kita, dilihat, diraba, diterawang. Tetapi juga ingat bagaimana cinta bangga paham rupiah. Cinta juga kita tidak melipat, tidak mencoret, tidak menstapler, jangan diremas, jangan dibasahi. Jadi ini penting sekali. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Itu tadi 3 hal ya tentang BI, ini perlu dibaca, fungsi utamanya rupiah. Dan ini saya perlu kasih tahu satu dagingnya yang bisa teman-teman pelajari adalah di bagian sini publikasi. Setelah teman-teman tadi tahu dasarnya, basic nih, ini basic nih tentang BI, fungsi utama sama rupiah, ini basic. Baru kelas basic, belum masuk ke
tingkat intermediate. Nah, untuk itu teman-teman harus baca apa yang namanya di sini ada laporan, ada kajian, ini ada majalah juga. Kita punya majalah namanya majalah Bicara. Ini menarik juga bisa buat baca-baca dan ada publikasi lainnya. Nah, kajian laporan ini teman-teman bisa lihat. Ada beberapa laporan yang menurut saya itu penting dibaca. Pertama adalah laporan perekonomian. Penting juga membaca laporan ekonomi keuangan syariah atau laporan tahunan ini juga penting. Nah, ini minimal 3 ini teman-teman baca. Karena ini menceritakan tentang bagaimana perkembangan ekonomi kita, perkembangan dari Bank Indonesia, dan kalau syariah khusus ada laporan ekonomi dan keuangan syariah. Laporan perekonomian terbaru yang ini laporan perekonomian tahun 2020 ini bisa teman-teman baca, bisa di-download di sini supaya bisa mengerti bagaimana kita pemulihan ekonomi ini peran dan tugas BI-nya apa. Itu penting. Tadi mengenai laporan ya, nanti ada juga kajian. Nah, kajian nih penting juga, SSK tadi kan ada Makro Pro, ini kajian stabilisasi keuangan teman-teman perlu baca juga. Menurut saya ini dulu dibaca deh, supaya nggak terlalu banyak dan pusing nanti malah baca semua malah liar. Nah, e-magazine ini juga kalau mau santai, bacaan yang agak ringan sebenarnya. Majalah Bicara nih bawaannya ringan. Jadi dia ini majalah Bank Indonesia. Jadi teman-teman harus tahu kalau Bank Indonesia tuh punya majalah, perlu tahu. Kita tuh punya majalah namanya majalah Bicara. Jadi ini dicetak secara rutin, bisa download, baca-baca bagaimana sih peran Bank Indonesia dalam membangun dan memulihkan ekonomi. Nah, ini penting. Dan yang juga teman-teman perlu lihat di sini adalah ini untuk kekiniannya ya. Kekiniannya itu yaitu berita terkini atau siaran pers. Siaran pers mana yang perlu dibaca? Ada siaran pers wajib yang perlu dibaca oleh teman-teman, yaitu siaran pers rapat Dewan Gubernur bulanan. Itu yang dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia 1 kali setiap bulan. Itu adalah penting. Di sini kita lihat seperti ini. Nah, BI 7 Days Reverse Repo Rate tetap 3,5%, sinergi menjaga stabilitas, memperkuat pemulihan ekonomi. Ini rapat Dewan Gubernur bulan Juli. Coba kita lihat di sini. Nah, ini adalah siaran pers yang menurut saya wajib dibaca buat teman-teman yang tertarik dengan BI atau yang sedang tes mau masuk BI. Nah, kenapa begitu? Karena disinilah intisari dari semua kebijakan Bank Indonesia, apa yang dikeluarkan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di sini kalau teman-teman lihat, paling penting adalah paragraf pertama ini. Rapat Dewan Gubernur memutuskan mempertahankan BI 7 Days Reverse Repo Rate. Ini adalah keputusan suku bunga kebijakan. Jadi ini, tadi kan sudah dibaca ya di awal yang tentang BI yang kebijakan moneter, apa itu BI 7 Days Reverse Repo Rate. Jadi dibaca nanti akan mengerti apa maksudnya. Dan keputusan-keputusan ini dilakukan untuk apa, dan Bank Indonesia melakukan beberapa langkah. 1, kebijakan nilai tukar rupiah. Nah, ini yang tadi sesuai dengan tugas fungsinya di awal kan, menjaga dan memelihara stabilan, ini yang dilakukan. Terus operasi moneternya, tentu teman-teman sudah tahu kalau baca di depan tadi, mendorong intermediasi melalui kebijakan transparansi, ini tentu teman-teman juga tahu karena ini bagian dari kebijakan makro prudensial ya. Terus kemudian memperkuat ekosistem penyelenggaraan sistem pembayaran. Melalui apa? Nah, ini mengeluarkan peraturan. Ini adalah di kebijakan sistem pembayaran. Pilar ketiga tadi yang teman-teman baca. Mempercepat dukungan pembayaran, sistem pembayaran ya kan, bansos pemerintah, efisiensi transaksi secara online. Ini adalah sistem pembayaran. Dan di sini ada kebijakan-kebijakan tambahan ya untuk mendukung itu semua, yaitu mengenai ditambah pembebasan sanksi ekspor, terus kemudian penyelenggaraan promosi investasi dan sosialisasi LCS, Local Currency Settlement. Teman-teman juga harus tahu, bisa dibaca di sini nanti apa yang dimaksud dengan LCS. Nah, di sini baru penjelasan mengenai ekonomi secara global. Pertama adalah ekonomi secara menyeluruh. Jadi melihat ekonomi itu dari pertama globalnya bagaimana, terus kemudian domestiknya bagaimana, neraca pembayaran itu bagaimana,
terus kemudian nilai tukar bagaimana, inflasi bagaimana, likuiditas pasar bagaimana, suku bunga di pasar gimana, stabilitas sistem keuangan gimana, dan sistem pembayaran gimana. Jadi terlihat ya ininya, urutannya dan kerangkanya. Jadi kalau teman-teman sudah baca semua, ini adalah ujung atau puncaknya atau ujung kebijakan lah, puncak kebijakannya itu adalah di siaran pers rapat Dewan Gubernur bulanan ini. Jadi ini dibaca, tapi untuk memahami butir-butir atau paragraf-paragraf di sini, teman-teman perlu memahami tadi tentang fungsi utama, tentang BI, dan tentu membaca laporan-laporan ini untuk mendalami semakin dalam. Untuk tahap pertama, saya mungkin bisa sampaikan itu dulu deh, dibaca, dipahami. Sekiranya teman-teman udah paham, tentu teman-teman bisa memahami apa maksud tugas BI. Dan tentunya kalau seneng lihat video atau audio, saya juga sarankan melihat YouTube channel Bank Indonesia. Kenapa? Karena di YouTube itu ini Pak Gubernur melakukan press conference ada bisa didengarkan di YouTube itu juga tentang ke berbagai kebijakan lainnya. Ada kebijakan sistem bayaran, ada cerita kris, ada cerita cinta bangga paham rupiah. Di situ banyak dan teman-teman bisa mendengar, nonton sambil belajar. Kan kadang-kadang kalau baca suka ketiduran gitu ya. Jadi kita bisa sambil nonton juga di situ. Jadi saya stop dulu. Ya, jadi itu yang bisa saya share untuk bagaimana membaca dan ngulik website BI untuk menjadi pedoman kita atau tips lah kira-kira apa yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah pemahaman ya, dan bukan hanya untuk yang tes sih, tentu yang ingin belajar tentang Bank Indonesia juga tentunya akan bermanfaat ya. Dan yang paling penting itu tadi, membaca itu penting karena kunci dari kesuksesan itu hampir semua sih dari bagaimana kita membaca. Jadi cuman masalahnya memang kadang-kadang ya kalau lagi rebahan gitu ya kita juga suka capek juga baca. Jadi ya, tapi harus dipaksa sih. Memang kadang-kadang saya juga suka memaksa diri gitu untuk membaca gitu. Ya maksudnya baca nih, baca buku, baca hal-hal yang bukan baca status orang atau baca WA gitu. Menurut saya sih kalau baca-baca WA, apalagi WA grup yang isinya kadang-kadang provoking atau bikin kita stres gitu ya, harus berhati-hati. Jadi perbanyaklah teman-teman membaca buku, membaca informasi-informasi ya seperti yang tadi di website BI. Insya Allah itu akan menambah ilmu, dan kalau menambah ilmu menambah manfaat bagi kita. Bisa berguna yang mau tes PCPM BI angkatan 36 nanti, ada tes ke Bank Sentralan, itu akan sangat berguna. Jadi itu yang kira-kira bisa saya share untuk kesempatan kali ini. Dan tentunya saya ingin memberikan disclaimer juga, karena ini bukan sebuah kepastian. Jadi ini disclaimer, saya sampaikan di sini bahwa yang saya sampaikan tadi itu adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya membaca, juga melihat website. Kalau zaman dulu belum ada website, saya baca undang-undang, baca buku-buku tentang BI. Sekarang sudah sangat mudah mendapatkan informasi tentang Bank Indonesia. Cukup dengan klik website, kita bisa banyak belajar. Dan ini bukan pandangan resmi lembaga, karena sehingga yang saya sampaikan ini belum tentu benar, contoh pasti gitu. Jadi tujuan pengalaman sharing ini adalah edukasi ya. Saya ini ingin mengedukasi teman-teman untuk banyak membaca dan belajar mengenai fungsi peran tugas Bank Indonesia. Jadi ini bukan kisi-kisi ini pasti keluar enggak juga. Apalagi jaminan bahwa yang akan diuji seperti itu. Itu disclaimer dari saya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan jumpa di edisi-edisi selanjutnya yang tentu saya akan share lagi beberapa hal yang mungkin bisa bermanfaat juga buat tes. Demikian, sampai jumpa lagi.